Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan berbagai nikmat keimanan, keislaman dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita dalam sehari-hari dengan baik sehingga kita mampu beribadah, mampu melaksanakan pekerjaan kita dalam sehari-hari. Itu semua karena nikmat Allah, maka patutlah kita untuk selalu memuji dan juga bersyukur kepadanya. Kemudian selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bilalah Nabi yang rela mengorbankan seluruh jiwa raganya, memperjuangkan agama kita, merelakan tetesan darahnya, merelakan tetesan keringatnya, bahkan nyawanya beliau relakan untuk memperjuangkan agama kita ini, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Teman-teman sekalian yang saya hormati, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam wasatiyah, yakni kita golongan anak-anak milenial, bagaimana kita menyikapi tentang kehidupan modern, tentang kehidupan yang semakin zamannya maju ini, bagaimana kita menanggapi hal-hal tersebut. Nah, tentunya pada tema kita pada kesempatan kali ini yakni Islam wasatiyah, yakni kita mengambil bagian pertengahan terhadap berbagai perspektif, baik dari pemikiran maupun juga kehidupan dalam sehari-hari. Tentang wasatiyah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada ayat yang menyatakan tentang wasatiyah ini, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan juga pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut ada kata yang berbunyi wasato. Kata wasato dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, bisa juga bermakna kebaikan atau pertengahan antara dua ujung. Jadi kalau ada dua sebuah ujung, maka pertengahannya itu namanya wasato. Walaupun ayat tersebut terkesan berbicara dalam konteks kehidupan di akhirat kelak, tapi banyak para ulama seperti Ibnu Jarir, Yusuf Al-Qaradawi, Quraisy Shihab, dan beberapa ulama kontemporer yang lainnya memberi makna umat wasaton adalah umat yang adil, baik, tengah, dan seimbang atau moderat dalam konteks kehidupan di dunia sekarang ini. Kita ketahui bahwa di dunia sekarang ini sangat banyak pemikiran-pemikiran yang maju, mulai dari radikalisme atau seperti apa selebihnya. Maka kita sebagai umat Islam mengatasi hal seperti ini, menanggapi hal seperti ini, kita harus mengambil pertengahan. Karena khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu dalam pertengahannya. Jangan kita terlalu mengikuti arus sehingga pemikiran-pemikiran kita terlalu mengikuti logika tanpa kita mengetahui dasar dalam kehidupan kita sehari-hari, dasar dalam berpikir dan dasar dalam mengamalkan segala sesuatu. Dasar kita adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Maka setiap apapun itu kita dasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, termasuk pemikiran-pemikiran dan juga pemahaman sekarang. Karena pemahaman sekarang semakin maju, semakin berkembangnya zaman, maka pemikiran juga akan memberikan efek, memberikan sebuah dampak terhadap perubahan tersebut. Maka pemikiran juga akan maju. Maka sebagai umat muslim, jangan kita terus mengikuti arus, akan tetapi kita kembali kepada dasar Al-Quran dan juga Sunnah. Maka dari itu, pemikiran-pemikiran seperti itu wajib bagi kita seorang muslim untuk mengambilkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Kita mengambil patokan
Pemikiran-pemikiran seperti itu kita ambil, kalau sesuai dengan dasar Al-Quran maka kita ambil. Tapi kalau sudah berlewat dari pemikiran Al-Quran dan juga Sunnah, maka sebaiknya kita berhati-hati terhadap sesuatu hal seperti tersebut. Tidak hanya di dalam pemikiran-pemikiran, bahkan juga di dalam hal yang lain, dalam bersikap terhadap dunia ini. Dunia ini semakin modern, semakin berkembang, banyak hal-hal baru yang baru kita ketahui, yang baru muncul, maka di situ kita sebagai umat muslim juga harus memperhatikan di mana letak diri kita, bagaimana kita harus menyikapi hal-hal tersebut, ya, seperti itu. Karena semakin modernnya ini, jangan kita sampai terlena dengan kehidupan sosial, dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan di media sosial. Kita harus pandai mengatur semua itu. Kita harus mengambil pertengahan-pertengahannya. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang terlalu mengejar dunia ini, mencari harta, mencari segala hal yang ia inginkan, mencapai mimpi-mimpi yang ia inginkan, akan tetapi tidak mengambil pada dasar Al-Quran. Yang dasar Al-Quran adalah kita harus mengambil pertengahan keduanya. Jangan kita terus saja mengambil dunia tanpa kita melupakan akhirat. Inilah yang salah. Maka dari itu kita harus mengambil pertengahan. Kita kejar dunia kita ambil dunia kita, akan tetapi kita seimbangkan dengan akhirat kita. Kita mengerjakan amalan-amalan akhirat kita. Begitu pula sebaliknya, jangan kita akhirat terus sholat, terus puasa, terus sampai kita melupakan dunia kita, bagian kita di dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan kita seharusnya mengambil bagian kita di dunia ini. Bagian kita apa? Jangan kita sholat terus, puasa terus, atau ibadah terus saja tanpa kita melupakan kehidupan dunia ini. Padahal kehidupan dunia ini kita perlukan juga. Rizki kita perlukan, pakaian kita perlukan, makanan kita perlukan untuk kelangsungan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita harus mengambil pertengahan. Kita mengambil menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat kita. Akhirat dan juga dunia. Begitu pula dengan yang lain, pemikiran-pemikiran ataupun radikalisme seperti itu, kan kita harus mengambil pertengahan, atau kita menyimbangkan dengan dasar-dasar yang harus kita punya, yaitu dasar Al-Quran dan As-Sunnah.